Jadi tujuannya adalah supaya dimentokin gitu loh. Tidak ada jurnal penelitian mengatakan kalau woman on top akan menurunkan resiko terjadinya kehamilan. Nah kalau misalnya dia udah di atas terus dia diam aja, ya rugi dong. Ngapain kamu di atas? Iya dok, aku kan nggak pernah ya dok. Halo, balik lagi di Inti bersama saya Gadis Fetrianto dan juga rekan saya dokter yang paling hits di keluarganya, Dokter Daniel I. Halo. Hai dok. Halo. Belum kau udah ketawa sih kan belum masturbasi. Dokter, kita kan beberapa episode yang lalu ngomongin tentang masturbasi. Nah hari ini aku pengen banget ngomongin tentang ini tuh karena apa ya? Karena aku wanita kali ya. Jadi aku harus ngomongin ini karena ini penting banget untuk kehidupan semua wanita gitu ya. Karena aku nggak mau wanita itu selalu diinjak-injak gitu ya. Nggak mau kalau perempuan selalu di bawah Bener, ya. Harus perempuan sekali-sekali di atas dong. Bener, kalau aku mah selalu di atas ya kan. Kita akan ngomongin WOT alias woman on top. Iya dok ya, tahu woman on top adalah posisi ketika wanita di atas gitu kan. Yes. Atau ketika wanita mengambil kendali. Atau kalau wanita mengambil kendali selalu posisinya di atas. Coba. Jadi definisinya adalah ketika woman on top itu adalah posisi seksual di mana si perempuan itu di atas. Biasanya kalau perempuannya udah di atas pasti dia akan mengambil ahli. Iya. Nah kalau misalnya dia udah di atas terus dia diam aja, ya rugi dong. Ngapain kamu di atas? Mendingan kamu tidur. Iya dok, aku kan nggak pernah ya dok. Masih perawan ya. Mbak Gadis masih perawan ya. Iya, Oke. aku cuma lihat itu loh video yang dulu 19 detik itu loh. Baru aku paham, oh ini woman on top gitu dok. Oke, jadi tapi banyak banget yang mengira kalau woman on top itu adalah hal yang masih tabu di Indonesia, dok. Harusnya maksudnya gini, ya udah kalau di Indonesia kan pasti posisi yang kita tahu tuh pasti cuma misionaris atau doggy style maybe ya, karena perempuan disetir terus gitu kan. Woman on top nggak terlalu terkenal gitu kan. Gimana menurut dokter? Ya, jadi memang itu masalah normal ya. Kalau di Indonesia itu kesannya kan pemimpin keluarga itu kan cowok ya kan. Jadi seakan-akan cewek itu kerjaannya hanya melayani suaminya. Betul. Termasuk hubungan ranjang. Jadi biasanya maunya ya udah yang cewek pasrah aja, terserah suaminya gimana, jadi suaminya di atas. Tapi pada saat misalnya gini, berhubungan intim gitu ya dok ya, ketika laki-laki di atas, apakah berarti itu artinya laki-laki sepenuhnya mengambil alih ya? Sebenarnya gini, kalau misalnya posisinya yang di atas, itu sebenarnya lebih gampang mengambil alih gitu kan. Baik laki-laki atau perempuan gitu kan? Yes. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya perempuan di atas atau melakukan woman on top, bener nggak sih perempuan itu lebih cepat orgasme? Aku yang jawab ya? Ya. Bener. Katanya nggak pernah tadi. Lah itu aku ngelihat video 19 detik itu loh, belajar dari situ dong. Kenapa? Alasannya kenapa kira-kira? Alasannya ya karena kita di atas gitu kan, jadi kita yang mengambil alih, jadi kita tahu titik-titik mana yang bisa membuat kita klimaks, bener nggak sih? Benar. Jadi sebenarnya gini nih, cewek itu kan susah orgasme. Kenapa? Karena G-spotnya tiap cewek itu berbeda-beda. Dan sebenarnya moodnya juga naik turun dong, ya kan? Dikacau dikit aja udah males-males gitu kan? Benar. Nah, ketika dia di atas, dia kan tahu, oh kira-kira kalau dalamnya segini kena nih gitu. Jadi dia bisa ngatur ritmenya. Baik yang diatur tuh dua. Apa? Pertama kedalamannya sampai sejedok apa. Yang kedua ritmenya. Oke. Nah, gitu kalau kan. memang ketika punya pasangan kemudian waktu diukur kedalamannya ya elah cetek banget, kita juga bisa langsung memutuskan ya mau digimanain gitu ya dok ya. Harus kenceng nih. Iya. Oke. Kalau panjang? Kalau panjang pelan-pelan aja nggak apa-apa. Oh, berarti teman aku yang ada di video itu berarti tuh gede banget dong dok. Dia pelan banget loh dok. Dia pelan banget ritmenya. Iya benar ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin WOT, laki-lakinya enak juga nggak sih dok? Enak juga. Oke, laki-laki juga cepat keluar kalau woman on top. Sebenarnya gini, itu nggak ada penelitian resminya, jadi aku juga nggak bisa jawab secara ilmu kedokteran ya kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari posisi, kalau cewek lebih keluar, cowoknya itu akan lebih bahagia. Masih? Iya kan, karena cowok kalau misalnya bisa bikin cewek orgasme, dia akan ngerasa bangga nih. Itu dokter aja apa semua cowok? Jangan samakan semua laki-laki dong. Semua cowok pasti kayak gitu dong. Oke. Semua cowok akan bahagia ketika melihat pasangannya orgasme. Karena dia merasa bahwa lihat nih dia sama gue. Oh iya, paham. Itu kan pride-nya cowok nih. Tapi untuk pasangan suami istri dok, apakah benar kalau posisi woman on top itu menurunkan kemungkinan probabilitas
kehamilan. Karena kan kalau udah ini Ya. spermanya keluar Moncrot lagi ke Ke bawah, bawah, kan. ya. Memang beredar mitos seperti itu. Jadi aku pernah baca ya, ada mitos yang bilang katanya kalau misalnya nggak mau hamil, posisi ceweknya mendingan di atas nih. Kalau mau cepat hamil, ceweknya di bawah aja. Nah, sebenarnya itu nggak benar. Karena meskipun yang cowok itu di bawah, tetap ketika terjadi ejakulasi, itu sperma tetap bisa langsung nyembur ke liang vagina dan sperma itu ada ekornya. Jadi dia bisa tetap bergerak. kan dia masuk berenang ya. Ya. Tapi kan pada kenyataannya emang banyak yang jatuh-jatuh kan, Dok? Enggak gini. Jadi ketika sudah masuk di dalam sana, itu sebenarnya sperma itu akan mengalami berbagai macam reaksi bahasa ilmiahnya itu kayak reaksi kapasitasi. Waduh. Jadi intinya Siapa sperma engkau? Gak kenal gue ini dokter siapa sih? Jadi si sperma itu akan mengalami suatu reaksi di mana ekornya itu jadi aktif dan ekornya ini yang dia bisa bergerak gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada jurnal penelitian mengatakan kalau woman on top akan menurunkan resiko terjadinya kehamilan. Jadi tetap aja bisa hamil. Tetap saja bisa hamil ya. Yes, benar. Probabilitasnya juga tetap sama ketika cewek di bawah ya Sama, kan. sama. Oke. Nah, terus ada mitos juga yang mengatakan nih, Dok. Mitos Katanya lagi. Iya benar, tapi ini benar banyak terjadi nih. Iya, iya. Teman aku bilang gini, Dok. Kalau anaknya itu perempuan, berarti pada saat melakukan hubungan intim itu laki-lakinya yang duluan orgasme. Gitu. Ini teman aku ya bilang ya. Kalau anaknya laki-laki, berarti si cowok ini tahan lama sampai si ceweknya orgasme dulu. Nah, berhubung Dokter Daniel dua-duanya anaknya adalah perempuan gitu ya. Perempuan dan laki. Oh, perempuan dan laki benar ya. Oke, pas ya. Sok tahu kamu ya. Gue tahunya sama yang perempuan. Oke. Nah, apakah itu benar, Dok? Enggak. Jadi gini, jenis kelamin seseorang, jenis kelamin anak itu ditentukan oleh kromosom yang dibawa oleh ayah ibunya. Oh. Nah, jadi kalau misalnya perempuan pasti akan menurunkan kromosom X ya kan. Kalau papanya bisa nurun kromosom X atau Y. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama posisinya. Tergantung sperma mana yang ketemu sama sel telurnya. Oh, jadi itu depend on ya, bukan karena posisi atau siapa duluan yang klimaks enggak ya, Dok? Tapi kalau misalnya boleh cerita sedikit ya. Jadi kromosom X sama Y itu punya sifat yang berbeda. Kalau kromosom X itu jalannya pelan tapi dia tahan lama. Kromosom Y itu jalannya cepat tapi cepat mati. Nah, makanya kenapa banyak orang yang berpikiran, oke, kalau gitu ketika melakukan penetrasi dan ketika ejakulasi supaya anaknya cowok, biasanya itu cowoknya selalu di atas. Jadi tujuannya adalah supaya dimentokin gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Iya. Jadi dimentokin karena apa? Karena kromosom Y itu dia cepat banget geraknya tapi cepat mati. Oh, oke. Gitu. Dimentokin ketika keluar dia langsung berenang sus gitu ya. Oke. Biar nggak mati duluan, udah ketemu sama sel telurnya. Oh, itu kalau mau punya anak cowok yang sebenarnya. Ya, makanya beredar mitos seperti itu. Padahal sebenarnya enggak, semua ya kehendak yang di Tapi atas. ini boleh dicoba loh teman-teman. Jadi kalau kalian pengen punya anak cowok, caranya adalah ketika kalian melakukan hubungan seks gitu ya, posisi cowoknya di atas, ketika mau keluar harus dimentokin, Ya. ya kan? Supaya dia bisa berenang dengan cepat. Bener kan? Iya. Enggak, ini ngomongin mitos, Ya, jadi ini bisa komunitas dicoba ya. Tapi semua kembali ke kehendak yang di atas. Iya. Ini tapi bisa dicoba Ya, sih. bisa. Tapi kalau makanan bener nggak, Dok? Katanya sebelum dia mau hamil, posisi nggak menentukan prestasi sih di Ya, sini ya. Jadi kalau sebelum mau hamil dia harus misalnya pengen punya anak cowok harus banyak makan daging dan segala macam gitu. Oke, itu sebenarnya juga masih belum terbukti. Jadi masih dianggap sebagai mitos. Tapi aku mau jelasin dikit kenapa kok seperti itu ya. Jadi pH-nya si vagina itu adalah pH asam, sedangkan kalau pH-nya sperma itu adalah pH basah. Nah, supaya si anaknya ini jadi cowok, itu biasanya pH vagina ini tidak boleh terlalu asam. Nah, makanya katanya kalau makan makanan seperti daging dan lain-lain itu pH-nya akan jadi lebih basah. Oh. Sehingga resiko atau rasio untuk terjadi anak laki-laki akan lebih tinggi. Ceritanya kayak gitu, tapi belum terbukti secara penelitian. Gua agak bingung sih, tapi ya iyalah, oke, baik. Pokoknya ini tidak terbukti secara penelitian, tapi kalau misalnya banyak banget yang terjadi makan daging tuh anaknya pasti laki-laki. Tapi enggak loh, Dok, aku suka banget makan daging, anak aku perempuan. Nah, makanya berarti kan nggak terbukti dong. Iya, nggak terbukti. Oke, baik, Dok. Tadi kan kalau kita ngomongin WOT lakinya juga enak kan ya, woman on top tuh lakinya juga enak. Nah, sekarang pertanyaannya, ada beberapa laki-laki yang kalau woman on top tuh malah dia nggak bisa orgasme dengan bebas. Kenapa, Dok? Ya, karena mungkin dia nggak bisa ngatur ritmenya kan. Oh, beda berarti ya. Jadi gini, ketika seseorang yang dibawa itu otomatis dia itu kesusahan untuk ngatur ritmenya, karena yang akan bahasanya ngenjot. Semoga nggak disensor ya ini. Jadi yang ngenjot itu pasti yang di atas kan. Iya. Kalau WOT pasti otomatis yang ngendaliin itu yang cewek gitu. Berarti nggak sesuai dengan ritmenya yang cowok. Oke. Gitu loh. Makanya cowok ini lebih susah keluarnya. Oh. Tapi lebih susah keluar itu sebenarnya adalah hal yang bagus untuk beberapa orang. Because Karena beberapa cowok itu mengalami yang namanya ejakulasi dini, ya kan? Kadang-kadang sudah orgasme duluan, ceweknya belum orgasme, ceweknya lagi hot-hotnya. itu menjengkelkan dia sih ya. orgasme terus dia tidur. Iya, benar. Tuh. Oke, nah kalau WOT ini bisa dilakukan untuk ibu hamil nggak? Kan nggak berhubung gede ya perutnya, kan nggak mungkin bisa misionaris gitu kan? Oke, jadi sebenarnya WOT ini adalah posisi yang paling aman untuk ibu hamil. Kenapa? Karena pada saat ibu hamil
di atas dia tuh bisa mengendalikan nih kira-kira si penis ini mentoknya sampai di mana supaya dia nggak terlalu kedorong sama kepala penisnya ini. Oh, emang kalau bener nggak sih kalau lagi hamil ya kedorong kepala penisnya kena kepala bayinya, bener nggak, Dok? Nggak sampai segitu juga. Jadi Enggak ya? ini dinding vagina di sini, kepala bayinya di sini. Ini melenceng dikit ya dari Iya. woman on top. Kalau orang hamil tuh posisi yang enak apa aja, woman on top? Doggy Paling style. aman. Jadi paling aman sebenarnya adalah woman on top. Yang kedua adalah ya mungkin doggy style. Kenapa? Pokoknya intinya ya yang tidak memberati si cewek lah. Iya, ya, Gitu. yang- Kalau yang- dia dibawa ya agak susah lah. Iya, benar, Ya, benar, kecuali benar. kalau yang cowok panjang banget ya kan. Oke. Jadi ini adalah kita ngomongin tentang woman on top. Semoga kalian yang ada di rumah kalau belum pernah nyobain woman on top, Bisa dicoba, tapi dengan pasangan resminya ya. benar. Ya, Kok tumben sih, Dok, ngomong gini? Padahal kalau dokter Daniel mah biasanya boleh dicoba tapi hati-hati. Dia kan cuma ngomong gitu doang, ya kan? Tapi kalian boleh coba ini karena satu lagi ini aman dilakukan untuk ibu hamil ya, Dok, Ya, ya. ya. Dan nggak ada yang menyebut bahwa susah hamil jadinya kalau Ya. woman on top, ternyata enggak, ya. Ya. Dan maksudnya gini sih, intinya kita harus mulai membahas apa ya? Kayak menyingkirkan mitos bahwa cewek itu harus selalu dibawa. Iya Itu dong. adalah sesuatu yang salah gitu. Iya, loh. aku tidak Hubungan suka seks itu. itu adalah hubungan timbal balik. Jadi Betul. semua itu berhak Merasakan gantian kenikmatan, memimpin, ya kan? Iya kan? Semua Iya. berhak merasakan kenikmatan. Ya. Karena selama ini mitos yang ada, bukan mitos ya, kok mitos lagi gue ngomong. Norma. Yang ada di Indonesia mengatakan bahwa ketika berhubungan seks itu pasti 80% menganggap yang enak tuh untuk cowok. Iya, Iya nggak benar, sih? benar. Nah, padahal kalau misalnya mau doing seks, dua-duanya harus enak Yes, dong, benar. gitu kan? Iya. Oke, aku wanita masa kini loh ya. Ya. Oke, kita ketemu di episode intim selanjutnya. Saya Gadis Fitrianto dan juga rekan saya Dr. Daniel pamit. Bye.